Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Kamu sudah berusaha sekeras mungkin, sudah berdoa siang dan malam, sudah menjaga ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya jauh dari yang kamu harapkan. Sakit yang tak kunjung sembuh, pekerjaan yang tak kunjung datang, hutang yang semakin menumpuk, hubungan yang berakhir menyakitkan, dan di titik paling lelah itu muncul pertanyaan yang paling berbahaya. Ya Allah, kenapa aku? Saudaraku, kalau hari ini kamu sedang berada di titik itu, tonton video ini sampai habis, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan hanya teori. Ini adalah ilmu yang kalau kamu pahami, bisa mengubah cara pandangmu terhadap seluruh hidupmu. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, tentang ikhlas dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan sebuah hadis yang sangat indah dari Rasulullah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dua kondisi, senang atau susah, dua pilihan, syukur atau sabar, dan dua-duanya berujung pada kebaikan. Tapi, kenapa kita sering gagal melakukan keduanya? Sebelum bicara soal ikhlas dan sabar, kita perlu memahami dulu, apa sebenarnya takdir itu. Dalam Islam, kita mengenal istilah qada dan qadar, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuzuh sebelum kami menciptakannya." Quran Surat Al-Hadid 22. Artinya, sebelum kamu lahir ke dunia ini, semua yang akan kamu alami sudah tercatat. Rezekimu, jodohmu, ajalmu, ujianmu, semuanya. Ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Justru sebaliknya, berusaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah mewajibkan kita untuk ikhtiar, karena ikhtiar adalah jalan yang Allah tetapkan untuk mencapai takdir yang baik. Yang perlu kita pahami adalah, hasil akhirnya ada di tangan Allah. Dan inilah yang sering kita lupa. Kita berusaha, lalu kita merasa berhak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Padahal, Allah tidak pernah berjanji memberikan apa yang kita minta. Allah berjanji memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan dua hal itu seringkali berbeda. Menolak takdir tidak selalu dalam bentuk ucapan, tidak selalu dengan berkata, "Aku tidak terima dengan keputusan Allah." Penolakan itu bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus. Pertama, mengeluh tanpa henti. Saat kita terus-menerus mengeluh, meratapi nasib, dan tidak mampu berdamai dengan kenyataan, itu adalah bentuk penolakan terhadap takdir. Kedua, marah kepada Allah. Ada orang yang berhenti salat ketika ditimpa musibah. Ada yang meninggalkan ibadah karena merasa doanya tidak dikabulkan. Ini adalah tanda bahwa kita belum benar-benar beriman kepada takdir Allah. Ketiga, iri dan dengki. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita impikan, pekerjaan bagus, rumah mewah, keluarga harmonis, lalu kita merasa tidak terima, tidak ikhlas, dan memendam kedengkian. Itu juga bentuk penolakan terhadap pembagian rezeki yang Allah tetapkan. Keempat, berputus asa. Saat kita merasa tidak ada harapan, saat kita menyerah dan merasa Allah tidak peduli, itu pun termasuk bentuk penolakan yang sangat berbahaya. Dan semua bentuk penolakan ini memiliki satu akar yang sama, kurangnya keyakinan kita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Ikhlas. Banyak orang salah paham tentang ikhlas. Mereka pikir ikhlas berarti tidak peduli, tidak merasa apa-apa, datar, tidak punya emosi. Itu bukan ikhlas. Itu mati rasa. Ikhlas yang sesungguhnya adalah ketika kamu merasakan sakitnya ujian itu. Kamu menangis, kamu lelah, kamu berdoa dengan penuh harap, tapi di saat yang sama kamu berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak paham kenapa ini terjadi, tapi aku percaya Engkau Maha Mengetahui, dan aku percaya semua ini ada hikmahnya." Ikhlas adalah kepercayaan penuh kepada Allah di tengah ketidakpahaman kita. Pintu paling agung untuk meminta kepada Allah adalah saat kita ikhlas menerima takdirnya, karena disitulah hati kita paling terbuka, paling rendah, dan paling dekat dengan Allah. Bayangkan seorang anak kecil yang jatuh dan lututnya berdarah. Dia menangis, dia kesakitan, tapi kemudian ibunya datang, memeluknya, membersihkan lukanya, dan si anak, meski masih menangis, tahu bahwa ibunya ada dan peduli. Itulah gambaran ikhlas. Kamu boleh merasa sakit, tapi kamu tahu Allah ada, Allah peduli, dan Allah tidak akan membiarkanmu hancur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menetapkan suatu musibah menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bahkan duri yang menusuk telapak kakimu, itu pun bisa menjadi sebab dosa-dosamu diampuni. Bayangkan ujian-ujian besar yang kamu tanggung dengan ikhlas. Berapa besar pahala dan pengampunan yang Allah siapkan untukmu. Bicara tentang ikhlas tidak bisa lepas dari sabar, karena keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Tapi sabar pun sering disalahpahami. Sabar bukan berarti diam tanpa berbuat apa-apa. Sabar bukan berarti menerima kezaliman tanpa melawan. Sabar bukan berarti tidak boleh nangis, tidak boleh curhat, tidak boleh merasa lelah. Dalam Islam, sabar memiliki 3 dimensi. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ibadah itu butuh perjuangan. Bangun subuh itu berat. Menahan nafsu itu tidak mudah. Menjaga lisan itu penuh godaan. Sabar di sini berarti istiqomah meski berat. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Saat kesempatan berbuat dosa ada di depan mata, tapi kamu memilih untuk mundur. Itulah sabar. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Inilah yang paling sering diuji dalam kehidupan kita, dan inilah yang sedang kita bahas hari ini. Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Tanpa batas, tidak ada angka, tidak ada ukuran. Allah yang akan langsung membalas pahala orang yang sabar, dan Allah tidak terbatas. Dan satu hal yang perlu kita ingat, sabar bukan sprint, tapi maraton. Sabar bukan soal kuat di hari pertama, tapi soal terus bertahan, terus bangkit, terus berdoa, hari demi hari, meski kondisinya belum berubah. Saudaraku, setelah kita memahami konsepnya, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara melatih ikhlas dan sabar dalam kehidupan nyata? 1. Perkuat keyakinanmu akan qada dan qadar. Setiap hari, ingatkan dirimu bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Bukan berarti kamu tidak perlu berusaha, tapi kamu tidak perlu menjadikan hasilnya sebagai penentu kebahagiaanmu. 2. Jadikan Al-Quran sebagai teman di saat sempit, di saat hatimu gundah.
Buka Al-Quran, baca terjemahannya. Biarkan ayat-ayat Allah menyentuh dan menenangkan hatimu. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifa, obat, bukan hanya untuk penyakit fisik, tapi terutama untuk penyakit hati. 3. Perbanyak doa di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah. Saat sujud, saat berpuasa, saat hujan turun, gunakan momen-momen emas ini untuk curhat kepada Allah. Allah Maha Mendengar. Tidak ada doa yang sia-sia. 4. Ingat bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian yang berikutnya, semakin besar ujianmu, semakin besar pula derajatmu di sisi Allah jika kamu hadapi dengan sabar dan ikhlas. 5. Jangan sendirian. Carilah lingkungan yang menguatkan imanmu, teman-teman yang mengingatkanmu kepada Allah, majelis ilmu yang mengisi hatimu, karena berjuang sendirian itu berat, dan Allah pun mencintai hamba-Nya yang menjaga silaturahmi dan persaudaraan. Saudaraku, di penghujung video ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang mungkin perlu kamu dengar hari ini. Hidupmu tidak sedang berantakan, hidupmu sedang dibentuk. Allah tidak sedang melupakanmu. Allah sedang mendidikmu dengan cara yang paling tepat untukmu, meski caranya terasa menyakitkan. Setiap ujian yang kamu hadapi, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam yang kamu habiskan dalam doa, itu semua tercatat. Tidak ada yang terbuang sial-sial di sisi Allah. Maka belajarlah ikhlas, bukan karena kamu tidak merasa sakit, tapi karena kamu percaya kepada Allah yang Maha Baik. Dan belajarlah sabar, bukan karena kamu tidak lelah, tapi karena kamu tahu bahwa setelah setiap kesulitan, Allah menjanjikan kemudahan. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran, Surat Al-Insyirah 5-6. Allah mengulang ayat ini 2 kali dalam satu surat, agar kita tidak lupa, agar kita tidak menyerah. Semoga Allah mempermudah setiap urusan kita, mengangkat setiap kesulitan kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang sabar dan ikhlas. Amin. Kalau video ini bermanfaat untukmu atau orang-orang yang kamu cintai, tolong bagikan. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh mendengar ini hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten kajian Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.